ucapin terima kasih sudah mau meluangkan waktu sedikitnya menonton konten gua, video-video gua, dan semoga dapat menghibur dan juga semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, jangan lupa supaya membuat saya semangat juga, subscribe, like, memberikan komen-komen yang positif atau pendapat-pendapat. Mungkin saja pada video berikutnya gue dapat membahas apa yang pertanyaan-pertanyaan dari kalian, karena biar bagaimanapun apa yang gue utarakan dari pengalaman hidup dan apa yang gue utarakan dari imajinasi pola pikir gue, banyak kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan atau pandangan-pandangan hidup teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi gue ucapin terima kasih ya. Kali ini gue mau bahas tentang bahwa gue meyakini bahwa apa yang gue pikirkan itu adalah takdir gue. Jadi gue berpikir seperti apa itu adalah takdir gue. Karena pikiran itu harus konsen ya, harus fokus ya. Jika gue berpikir gue ingin mendapatkan sesuatu, pernah ada gue cerita juga misalkan suatu hal bahwa gue ingin mempunyai tempat tinggal, gue mempunyai kendaraan gitu, dan akhirnya itu bisa tercapai itu, membeli rumah, beli kendaraan gitu. Kenapa bisa tercapai? Karena dari keinginan gue punya mindset berpikir yang positif dan gue fokus dalam hal itu. Tetapi pada saat gue berpikir dan berimajinasi ingin mendapatkan rumah dan mendapatkan mobil gitu, nah itu gue dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Jadi nggak ada yang mengganggu gue, pikiran gue sehingga gelisah atau berpikir keras terlalu dalam, mempunyai permasalahan lah gitu ya, sehingga gue berpikir yang macem-macem dalam pikiran gue. Itu murni nggak ada pada saat itu. Tapi pada saat gue menginginkan sesuatu, tetapi pikiran di kepala gue itu penuh dengan kekacauan, dan sering gue nilai di situ dan sering gue amati, apa yang gue inginkan tuh nggak pernah dapet, karena gue nggak fokus di situ. Dan gue fokus tetapi penuh dengan kegalauan, kegelisahan memaksakan kehendak ingin mendapatkan sesuatu yang gue inginkan. Tapi jika gue fokus dalam hal yang positif, gue fokus ingin mendapatkan sesuatu impian gue, tetapi gue menjalaninya dengan tenang, menjalani segala sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Dalam hal ini gue nggak pikirkan itu, jadi gue nggak terlalu berharap dalam hal tanda kutip berambisi ya, karena harus dibedain juga nih ambisi yang negatif dengan ambisi atau keinginan yang positif ya. Jika keinginan positif itu seperti ini, gue yakin bahwa besok gue bisa dapat duit 5 juta misalnya gitu. Nah, gue nggak pikirin tuh hal 5 jutanya, tapi gue yakin bahwa besok gue dapat 5 juta gitu. Katakanlah dapatnya 3 juta gitu. Dan gue nggak kecewa di situ. Gue nggak kecewa karena gue udah siap gitu. Apapun yang akan gue dapat besok gitu kan, itu adalah suatu hak gue yang gue harus ambil gitu. Tetapi gue juga nggak pesimis bahwa besok gue hidup dalam kesulitan gitu. Jadi harus dibedakan dalam hal ini. Pola pikir itu penentu, tetapi jika ada sedikit kegelisahan dalam kita berpikir atau menginginkan sesuatu, itu biasanya akan jadi kegagalan atau menjadi miss dalam hal yang kita ingin raih gitu. Karena
manusia tuh nggak semuanya dapat mengontrol pola pikir dengan baik, karena begitu kita sudah berhadapan dengan orang lain ya yang ada dalam eksternal kita, itu biasanya tergantung apakah orang itu memberikan energi positif atau energi negatif. Jika lawan bicara kita keluar rumah gitu, kita ketemu dalam kantor atau dalam urusan bisnis, atau bisa jadi hanya di dalam keluarga, ternyata ada gangguan di situ sehingga ada energi negatif masuk ke dalam diri kita. Nah, pikiran-pikiran positif kita yang tadinya awalnya menjadi fokus dengan sesuatu yang kita ingin raih, itu biasanya akan terganggu. Nah, gangguan itulah yang menggagalkan rencana dari pikiran kita, energi pikiran kita menarik sesuatu yang ingin kita raih. Kalau gue menganalisanya seperti itu. Kenapa banyak orang yang sering gagal menjalankan, menarik energi positif untuk diri dia, dikarenakan gangguan-gangguan dari eksternal diri dia gitu. Sebetulnya mereka udah bagus mengelolanya karena mungkin dari literatur yang dia baca atau dari media yang dia tonton hingga dia mempraktekannya, sebetulnya udah bagus dia menjalaninya, tetapi karena ada energi-energi di sekeliling dia yang mengganggu hidup dia, makanya biasanya itu yang menjadi hal yang gagal. Biasanya itu yang jadi pemicu kegagalan lagi untuk hidupnya. Sebetulnya energi itu ingin datang, sebetulnya energi positif, tapi karena ada energi-energi yang nggak baik yang menghampiri diri dia, sehingga akhirnya dia jadi berpikir yang berbeda atau memikirkan segala sesuatu yang masuk ke dalam diri dia, sehingga terjadilah ketidakseimbangan, terkontaminasi hal yang positif tersebut dengan hal yang negatif, sehingga apa yang diinginkan atau yang kita akan tarik energi dari luar jadi gagal. Contohnya apa? Misalkan kita ada di dalam keluarga, entah istri, entah anak yang memberikan energi negatif sehingga kita menjadi berpikir yang negatif karena ada masalah akhirnya. Atau mungkin kita datang ke kantor, tiba-tiba ada suatu case atau masalah di kantor sehingga kita menjadi gelisah, menjadi kacau pikiran kita. Nah, apa yang tadinya akan kita dapatkan menjadi gagal. Tapi kalau kita bisa menghadapi hal tersebut, contoh seperti filosofi stoik gitu ya, jadi segala apapun yang ada di luar diri dia, bukan berarti menghindar ya, kita tetap akan menyelesaikan masalah tersebut, tapi kita menyelesaikan masalah dalam pekerjaan, menyelesaikan masalah dalam keluarga kita dengan penuh dengan positive thinking. Nah, itu kan nggak mudah dihadapinya, nggak semua orang bisa seperti itu, tapi jika kalian bisa seperti itu, maka kalian beruntung, karena apa yang kalian inginkan dari energi positif yang ada pikiran kalian pasti akan mudah kalian dapat menarik keuntungan dari energi-energi yang positif di dalam alam semesta ini. Karena sebetulnya takdir itu, rezeki, kebahagiaan yang ada di alam semesta ini, sebetulnya manusia itu semua dapat, tinggal bagaimana mengelola diri dia, jiwa dia, pikiran dia, sehingga dapat mengambil apa yang sudah ada di alam semesta ini gitu. Semua itu kan karena keyakinan. Jika kita yakin dengan apa yang kita inginkan, apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tetap butuh proses. Prosesnya apa? Misalkan jika ingin pintar ya kita harus belajar. Jika ingin kita punya uang ya kita harus bekerja, harus bisnis, harus dagang. Nah, itu kan prosesnya kan. Nah, kita menjalani proses tersebut karena pikiran kita udah jernih, selalu berpikir positif. Kita pun nyaman menjalani proses tersebut, sehingga apa yang sudah ada dalam semesta ini dapat kita ambil dengan gampang, dengan mudah gitu. Nah, karena orang selalu beranggapan nggak yakin, beranggapan tuh bahwa segala sesuatu adalah takdir Tuhan, sehingga mereka jika ada kegagalan menerima dengan rasa ikhlas yang negatif gitu. Karena rasa ikhlas yang negatif yang akan timbul adalah hopeless, putus asa, bahwa merasa bahwa ini adalah ketentuan Tuhan sehingga nggak bisa dirubah, sehingga apapun yang dilakukan juga percuma. Nah, itu adalah orang-orang yang buruk sangka terhadap Tuhan, buruk sangka terhadap alam semesta ini.
kita nggak bisa nyalain Tuhan. Kenapa gue bilang gitu? Karena apapun agama kalian, apapun diri kalian, mau yang beragama atau tidak beragama, pasti kan bisa kaya jika memang bekerja keras, belajar, dan juga penuh dengan keyakinan untuk menggapai mimpi-mimpinya. Jadi segala rezeki yang ada di alam semesta ini memang udah ada, dan semua manusia itu bisa dapat. Bahkan ada orang hebat yang dia cacat, mungkin ditakdirkan dia ada kekurangan dalam tubuh dia, tapi mereka bisa kaya karena mereka yakin dengan keahlian dia. Kalau mereka positive thinking dalam kepalanya, yang berpikir positif dan punya imajinasi yang tinggi untuk menggapai apa yang diinginkan, dan setiap saat dan setiap waktu dia selalu belajar dan belajar dan tidak takut menyerah. Tidak ada kata menyerah untuk diri dia, penuh dengan keyakinan semua bisa diraih. Makanya kembali lagi gue ingatkan bahwa jangan kita beragama itu membelenggu perkembangan hidup kita. Jangan, harus kita pisahkan. Proses ritual kita beragama terus kita jalani, tapi proses dalam mengembangkan hidup kita di dunia ini yang penuh dengan macam-macam ya, biaya-biaya hidup gitu kan. Nah, itu jangan kita tinggalkan. Kita harus fokus di kebutuhan dunia kita, dan kita berpikir yang positif di situ, bahwa kita yakin bahwa kita bisa bahagia di dunia ini, bahwa kita yakin kita bisa mendapatkan harta yang banyak di dunia ini, sehingga apapun yang akan kita inginkan, jika kita sudah mempunyai konsep dalam pikiran ini tenang, santai, dan mengalir begitu saja dengan penuh dengan keinginan-keinginan yang kita inginkan, keinginan positif ya untuk diri kita, yang dapat mensupport kehidupan kita, dan juga dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk keluarga kita. Itu pasti akan kita dapatkan, pasti akan kita dapatkan. Kadang orang kan begini, merasa bahwa pendidikannya kurang, pasti nggak akan bisa berhasil karena bersaing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan, jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari dia. Sudah menyerah duluan karena nggak punya keyakinan atau imajinasi bahwa dia bisa meraih dan menggapai apa yang dia inginkan. Sebetulnya pola pikir. Kalau gue mengamatinya pola pikir, kenapa? Karena gue udah yakin dengan apa yang gue perbuat. Dan ini adalah pengalaman hidup ya. Walaupun tidak semaksimal atau walaupun tidak sebahagia teman-teman yang lain atau sebahagia orang-orang teman-teman di Rungayal ya, tetapi tidak gua pelajari atau tidak gua tekuni pun, gua bisa hidup di dunia ini itu tanpa harus dengan ketekunan ya, tanpa harus dengan belajar yang ekstra ya. Karena kan orang yang belajar dan tekun yang ekstra itu kan pasti biasanya nilai di sekolahannya pun akan bagus, nilai dalam akademiknya kuliah pun akan bagus ya, IPK-nya bagus dan lain-lain lah. Dan itu gua analisa, dengan gue sekolah biasa-biasa aja, gue pun di kuliah pun biasa-biasa aja, tapi gue bisa hidup dalam, tapi gue bisa mencukupi kehidupan gue dan keluarga gue. Kenapa? Karena gue meyakini, di situ ada keyakinan bahwa apapun yang gue inginkan, jika pikiran ini tidak kacau, tidak galau, atau gue berpikir yang positif bahwa segala apapun gue bisa punya misalnya gitu, itu akan balik ke kita dengan apapun yang kita inginkan tuh pasti akan balik ke kita. Jadi kayak hukum sebab akibat saja. Gue mukul orang, pasti besok lusa akan ada orang yang mukul gue, gitu kan. Gue berkata baik, pasti besok lusa ada orang yang akan berkata baik pada gue.
gue memberikan rezeki kepada orang yang gak mampu, sebagian rezeki gue pasti besok lusa ada orang yang menggantikannya memberikan rezeki kepada gue. Seperti itu. Jadi kalau gue berpikir baik terus, pasti pun Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik buat diri gue. Dan sesuatu yang baik yang diberikan oleh alam semesta ini, jangan dilihat nominalnya di situ, jangan. Karena kalau lo lihat nominalnya, katakan gini, 1 juta dan 2 juta itu pasti yang gede ada 2 juta ya. Bisa lo habiskan dalam waktu 2 jam uang 2 juta. Tetapi jika lo kelola dengan baik, uang 1 juta mungkin sehari atau 2 hari baru bisa habis, seperti itu. Nah, tergantung kitanya jadi untuk mengelola uang itu. Tetapi setidaknya lu bisa cukup dalam hidup lu gitu. Lu bisa cukup dan lu tidak merasakan kesulitan yang benar-benar sulit seperti orang lain yang ada di bawah lu gitu. Karena orang-orang yang hopeless biasanya bahkan kadang-kadang dia pun dalam hal pendidikan itu nggak rendah gitu, tapi karena dia pikirannya dan pola pikirnya itu penuh dengan sesuatu yang nggak baik. Dalam hal ini adalah curiga, khawatir, cepat menyerah, dan takut kegagalan. Nah, orang-orang tersebutlah yang biasanya akan gagal. Sepintar apapun mereka dalam segi pendidikan, jika mereka takut kegagalan, cepat menyerah, tidak percaya diri, dan selalu khawatir dengan orang lain di sekitar dia, nggak akan bisa sukses hidup seperti itu. Nggak akan bisa sukses. Orang yang bodoh dalam pendidikan, tapi jika dia percaya diri, tidak takut menyerah, tidak takut kegagalan, dan tidak takut atau khawatir dengan omongan-omongan di sekitar dia, pasti akan berhasil hidupnya. Siapapun pasti akan berhasil hidupnya. Jadi takdir itu dapat kita rubah, dan takdir tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi berpikirlah terus dengan hal-hal yang positif. Jangan rusak pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Jangan rusak pikiran kita dengan hal-hal atau pandangan-pandangan yang ada di sekeliling kita yang mengganggu mental kita, mengganggu pikiran kita. Jangan kita pernah rusak hal tersebut. Singkirkan saja, hilangkan saja. Apapun yang merugikan mental kita, apapun yang merugikan pikiran kita, lepaskan, rilis semuanya. Jangan pernah terganggu. Apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita jalani, fokus di situ saja. Karena apa yang kita inginkan dan kita fokus dalam suatu pandangan hidup kita, itulah yang kita akan dapatkan, dan itu pasti akan kita dapatkan. Jadi pikiran ini adalah isi dari alam semesta. Setelah gua renungin, gua analisa, pikiran manusia itu adalah isi dari alam semesta. Makanya jangan kaget atau jangan bingung jika ada orang yang jenius yang dapat menciptakan suatu penemuan di luar sana ya. Biasanya kan dapat menemukan suatu, ya katakanlah zaman sebelum kita bisa membuat kendaraan, motor, mobil, pesawat. Itu kan orang yang cerdas, dan itu adalah manifestasi hasil dari kinerja pikiran manusia. Jadi pikiran manusia ini yang ada akalnya, ini adalah isi dari seluruh alam semesta, ilmu pengetahuan alam semesta. Dan jika ini diasah, dikelola dengan baik, manusia pasti akan cerdas. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, orang yang nggak usah sekolah, orang yang nggak belajar ngedesain apapun, kan kalau zaman sekarang tuh ada jurusan desain, ada jurusan arsitek segala macam. Nah, orang-orang kampung mereka bisa membuat desain meja dari kayu jati, lebih bagus, bahkan dia bikin seninya bagus lah, bikin bangku, bikin meja, bikin pajangan dari kayu. Itu apa? Itu karena kecerdasan pikirannya.
Dan karena diasah dari awal dari mereka kecil, mungkin mereka ada di lingkungan tersebut dan mereka mengasah pikiran mereka terfokus untuk menciptakan suatu karya tersebut, makanya mereka dapat tercipta hasil karya tersebut dari imajinasi mereka. Dan kita yang ada di kota yang sudah tidak memerlukan untuk membuat hal tersebut karena kita berpikir bahwa kita dapat membelinya dengan mudah, nah, kita enggak fokus pikiran kita untuk membuat karya tersebut, makanya kita tidak dapat menghasilkan karya, membuat bangku, membuat pintu, membuat meja. Seperti juga pelukis. Kenapa mereka bisa melukis? Nah, karena orang lain tidak bisa, karena mereka berpikirnya fokus berimajinasi untuk menuangkan suatu objek, suatu benda, membentuk dari tulisan atau dari lukisan yang dia lukis, sehingga lambat laun terbiasa dengan gerakan tangannya yang terkonsep dari imajinasi mereka hingga terjadilah lukisan-lukisan yang bernilai tinggi. Jadi seperti itu, bahwa pola pikiran inilah yang mengatur alam semesta. Jadi sebetulnya Tuhan menciptakan pikiran di manusia ya sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan hewan, karena untuk mendirikan dan membangun peradaban dunia ini. Dan Tuhan menciptakan akal pikiran untuk manusia dapat hidup di dunia ini. Dan jika akal pikiran tersebut digunakan dan dikelola dengan baik, sebaik-baiknya, maka manusia itu pasti akan kaya raya dan manusia pasti akan mendapatkan kedudukan yang hebat yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Jadi tergantung dari individunya. Jika ingin jadi pelukis, maka dari kecil terkonseplah pikiran-pikiran untuk membuat gambar-gambar lukisan. Dan jika ingin menjadi seorang ahli arsitek mungkin atau teknik untuk otomotif misalkan. Nah, dari kecil sudah terkonsep hal seperti itu dan akhirnya disupport oleh orang tuanya untuk ada dalam pendidikan teknik supaya nanti anak-anaknya berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan jiwa dan keinginan dan cita-citanya. Karena semua itu dari imajinasi, makanya perlunya dari kecil orang tua tuh melihat apa bakat dari anak-anaknya. Jadi tidak ada keterpaksaan atau salah jurusan, salah penempatan, sehingga nantinya jika sudah dewasa mereka akan mempunyai kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman apa yang dia kerjakan karena tidak sesuai dengan imajinasi mereka, tidak sesuai dengan bakat mereka sebetulnya. Ya, kembali lagi bahwa apapun yang kita inginkan, kembali lagi pikiran kita yang menentukan. Jadi tidak ada yang namanya takdir miskin atau takdir kaya. Jadi siapapun bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun katakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai orang yang kaya raya misalkan. Tetapi setidaknya hidup kita tidak dalam kesulitan, tidak penuh dengan kesulitan-kesulitan yang tidak dapat kita nikmati hidup ini. Setidaknya kita bisa cukup menghidupi hidup kita, menghidupi keluarga kita, dan tidak menyulitkan orang lain di sekitar kita. Dan jika terus kita terbiasa dengan hal-hal yang positif, berpikir yang positif, bisa saja dari yang kehidupan yang sederhana, dari yang kehidupan yang biasa-biasa saja, akan tercipta kehidupan yang lebih bahagia lagi, lebih baik lagi, sehingga kita mendapatkan apapun yang kita inginkan dan dapat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk menonton sampai selesai. Jangan lupa diberikan subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam royal, salam sejahtera untuk semuanya.